Halo guys, kembali lagi dengan anime. Di video kali ini kita gak bahas Avatar dulu, tapi kali ini kita bakal ngebahas anime yang lagi panas-panasnya cuy. Yang isi status-status medsos para wibu, ya tentang anime ini semua. Ya betul, Attack on Titan Final Season. Yang bikin penasaran itu karena final seasonnya itu cuy, yang berarti bakalan tamat di season ini. Antara senang atau menangis nih para fans Attack on Titan. Setelah mengalami beberapa kali penundaan akibat si COVID ini, season keempat atau season terakhir anime Attack on Titan akhirnya resmi diumumkan. Mungkin banyak dari kita yang mengharapkan Attack on Titan Final Season tayang perdana pada bulan Oktober. Tapi pada 6 Agustus, Anime Times menghapus Attack on Titan Final Season dari jadwal musim gugur mereka. Ya, yang berarti gak jadi tayang dong. Namun, sekarang telah terungkap bahwa season keempat atau terakhir dari Attack on Titan akan tayang perdana pada tanggal 7 Desember 2020 di Jepang. Pengumuman ini juga telah dikonfirmasi secara resmi melalui laman Twitter Attack on Titan @autwiki. Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi tentang apakah musim keempat nanti akan dipisah menjadi 2 core dari 10 dan 12 episode. Mirip dengan bagaimana season ketiga dirilis. Jadi, mungkin saja core pertama ditayangkan antara Desember 2020 dan Januari 2021. Dengan bagian terakhir akan ditayangkan pada akhir tahun 2021. Ya, agak seru dong kalau emang bener gitu. Digantung cuy. Sesuai dengan trailer yang sempat dirilis pada bulan Juni lalu, final season atau season keempat Attack on Titan akan mengikuti cerita asli di manga yang dimulai pada chapter 91, di mana cerita akan langsung time skip selama 4 tahun setelah Eren dan Survey Corps berhasil melihat lautan di akhir season ketiga. Attack on Titan akan berfokus pada Marley yang sedang berperang melawan aliansi Timur Tengah. Di saat itu, kita akan ditunjukkan oleh beberapa karakter baru seperti Gaby, Falco, Pig, Magat, dan masih banyak lagi. Di awal cerita akan diceritakan sebuah dunia di luar dinding, yakni benua Marley, dan akan ditunjukkan kehidupan di Camp Eldia, yakni Liberio. Tentu yang patut dinanti adalah penyerbuan Survey Corps ke Liberio, di mana Eren akan menghadapi para Titan Marley seperti Warhammer Titan dan Jauh Titan. Core pertama kemungkinan akan mengadaptasi cerita lanjutan dari pertarungan di distrik Sidensina, di mana Eren berhasil memasuki dunia Path dan bertemu dengan Ymir Fritz. Di situ diceritakan masa lalu dan asal-usul kekuatan Titan serta bangsa Eldia. Karena manga Attack on Titan masih belum tamat, kemungkinan besar core pertama akan mengadaptasi hingga awal Eren mendapatkan kekuatan founding Titan. Mungkin karena udah lama nih cuy, ya istilahnya karena lama lupa, banyak ragu. Mungkin kalian udah agak-agak lupa nih beberapa informasi penting dari Attack on Titan season 1 sampai 3 sebelumnya. Ya, di sini saya mencoba mengingatkan hal-hal yang harus diketahui sebelum nonton Attack on Titan Final Season atau season 4 ini cuy. Oke, langsung aja. Inilah 5 hal yang harus diketahui sebelum nonton Attack on Titan Final Season. Satu, Armin sekarang adalah Titan kolosal. Setelah pertarungan melawan Zeke, Reiner, dan Bertolt, Armin dan Erwin menderita luka yang mengerikan kan cuy. Karena ramuannya cuma ada satu, Levi terpaksa harus memilih mana yang akan diselamatkan dengan mengubahnya menjadi Titan dengan suntikan cairan tulang belakang itu. Sebagai teman dekat atau sahabat lah, pasti Levi akan memilih Erwin. Namun Erwin seolah menolaknya, dan juga karena usaha dari Eren dan Mikasa, akhirnya Levi memilih Armin untuk diselamatkan. Armin berubah menjadi Titan dan memakan Bertolt, serta mendapatkan kekuatan kolosal Titan. Tapi nih, banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Levi. Bahkan Armin itu sendiri juga mempertanyakan apakah Levi membuat keputusan yang tepat, karena ia tidak merasa layak untuk dipilih. Walaupun demikian, Armin otaknya encer cuy. Ditambah dengan kekuatan kolosal Titan, pasti bakalan OP dah. Dia harus belajar untuk melangkah ke peran baru ini dan bekerja dengan Hanji, komandan baru, untuk memimpin yang lain menuju kebebasan.
2. Membuka kekuatan sejati Eren membutuhkan darah Historia. Sejak akhir season 2, Eren telah berjuang untuk menggunakan kekuatan yang memungkinkan dia untuk mengontrol Titan hanya dengan suaranya. Di akhir season 3, dia akhirnya menemukan alasannya. Eren hanya bisa menggunakan kemampuan ini di season 2 setelah melakukan kontak dengan Titan Dina Fritz, seseorang yang memiliki darah bangsawan. Untuk meniru hasil tersebut, Eren percaya bahwa dia perlu menyentuh anggota keluarga kerajaan untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan Founding Titan. Meskipun hanya seseorang yang memiliki darah bangsawan yang dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari Founding Titan, mereka dikurung oleh cita-cita raja pertama dan menolak untuk bertarung. Karena takut ini akan membahayakan nyawa Historia, Eren memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Dan seperti yang kita tahu, nantinya dia akan menggunakan Zeke, putra dari Dina Fritz. Tiga, kutukan Ymir terbongkar. Pendiri 9 Titan adalah Ymir Fritz, yang hidup selama 13 tahun setelah mendapatkan kekuatan Titannya. Kekuatan tunggalnya dibagi menjadi 9 Titan, yang telah diteruskan ke orang-orang Eldia selama 2000 tahun. Menggunakan logika itu, diyakini bahwa orang yang mewarisi kekuatan salah satu dari 9 Titan juga akan mati dalam 13 tahun. Artinya, Eren, Armin, Reiner, Annie, dan Zeke memiliki jumlah tahun yang terbatas, bahkan lebih sedikit, karena final season ini timelinenya berlangsung beberapa tahun setelah akhir season 3. Empat, Eren dan Survey Corps punya musuh baru. Selain melawan Titan, season ketiga Attack on Titan akhirnya mengungkapkan bahwa orang di balik penciptaan Titan adalah manusia lain yang hidup di seberang lautan. Setiap orang di dalam tembok adalah bagian dari ras yang dikenal sebagai subjek Ymir. Subjek ini memiliki kemampuan untuk diubah menjadi Titan melalui injeksi cairan tulang belakang Titan. Sementara kita telah melihat peradaban yang membenci subjek Ymir melalui ingatan Grisha. Mereka membuat setiap manusia di luar tembok menjadi musuh, dan mereka mencoba untuk memberantas subjek Ymir karena takut suatu hari mereka akan menguasai dunia. Sebelum wahyu ini, karakter Attack on Titan percaya bahwa kebebasan diletakkan di balik tembok setelah pemusnahan semua Titan. Sekarang mereka tahu siapa musuh sejati mereka, dan meskipun season berakhir dengan mereka akhirnya berhasil mencapai laut yang ingin mereka lihat, Eren terlihat tidak menikmatinya. Sebaliknya, mempertanyakan apakah mereka akan mendapatkan kebebasan sejati setelah memusnahkan semua manusia di luar dinding. Lima, dendam Levi kepada Zeke akan berlanjut. Nah, ini nih cuy, yang akan ditunggu-tunggu para fans Levi. Di mana season kemarin merupakan awal dari dendam Levi untuk membunuh Zeke, yang menurut saya menjadi pertarungan paling epik selama sejarah Attack on Titan. Tapi ya, Hajime Isayama berkata lain. Bukannya membunuh Zeke atau mengalahkannya, tapi ia membuat Zeke malah berhasil kabur. Tapi tenang cuy, di final season ini kita pasti bakal dihadiahi dengan sebuah kejutan besar, di mana pertarungan Levi dan Zeke akan terjadi lagi. Karena dia telah berjanji pada Erwin bahwa dia akan membunuh Zeke bagaimanapun caranya. Nah, itulah cuy, 5 hal yang harus diketahui sebelum nonton Attack on Titan final season. Mungkin pembahasan tadi kurang lengkap atau gimana, mohon maaf ya cuy. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.